Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan saya Brother John, dan pada kesempatan ini saya ingin sampaikan pesan Tuhan kepada kita melalui peristiwa virus corona yang sedang melanda muka bumi ini. Kita percaya bahwa tidak ada kejadian yang kebetulan, tidak ada kejadian yang di luar kendali Tuhan, tidak ada yang terjadi tanpa tujuan. Ya, kita percaya bahwa di balik semua ini ada maksud Tuhan yang sangat mulia yang Tuhan ingin supaya kita mengerti bersama. Tentu tidak ada yang kebetulan juga bahwa virus corona ini melanda dunia menjelang perayaan Paskah. Apa maksud Tuhan di balik semuanya ini? Dapat dipastikan bahwa perayaan Paskah pada tahun ini tidak sama dengan tahun-tahun yang lalu. Tidak akan ada perayaan-perayaan Paskah di gereja-gereja yang meriah, yang sakral, yang khusyuk dengan jumlah jemaat yang banyak. Ya, tidak akan ada karnaval Paskah di jalan-jalan di kota-kota tertentu, dan juga tidak akan kita temui telur-telur Paskah yang diwarnai, yang disembunyikan, kemudian anak-anak kecil akan mencarinya dan menemukannya dan bahagia. Tahun ini tidak akan ada perayaan semacam itu. Mengapa? Karena Tuhan ingin membawa kita kembali kepada Paskah yang mula-mula, Paskah pertama yang juga sering disebut Hari Raya Roti Tidak Beragi. Paskah yang pertama itu adalah terjadi di Mesir ketika Tuhan membebaskan umat Israel dari tanah perbudakan, yaitu Mesir, yang ditandai dengan 10 tulah atau wabah yang diizinkan terjadi atas Mesir supaya Firaun melepaskan umat Israel pada waktu itu. Dan tulah yang ke-10 adalah kematian semua anak sulung di Mesir. Tentunya itu adalah malam yang paling mencekam, yang paling mengerikan di sepanjang sejarah Mesir yang tidak akan pernah mereka lupakan. Pada saat ini jugalah Paskah pertama kali diadakan dan ditandai dengan 5 hal yang akan kita perhatikan sebagai pesan Tuhan bagi kita pada saat ini. Yang pertama adalah anak domba yang tak bercacat celah. Setiap keluarga harus menyiapkan seekor anak domba yang tak bercacat untuk mereka korbankan pada malam hari itu. Dan ini sekaligus menjadi tanda bahwa kelak akan datang anak domba Allah yang juga tak bercacat celah, yang sempurna, yang akan menyelamatkan umat manusia. Yang kedua adalah darah anak domba itu harus dioleskan pada tiang-tiang pintu dan ambang atas rumah setiap orang Israel, sehingga ketika malaikat maut mulai beroperasi pada malam itu untuk mencabut nyawa setiap yang sulung di Mesir, dan ketika dia melihat darah di rumah orang-orang Israel, maut itu akan melewati atau pesah. Ya, inilah pertama kali Paskah. Ya, maut melewati rumah orang Israel. Maut tidak mampir ke rumah-rumah orang Israel karena darah anak domba yang dioleskan pada pintu-pintu rumah mereka. Ini adalah lambang darah Yesus, anak domba Allah, yang akan dicurahkan di kayu salib untuk membasuh dan menyucikan dosa setiap umat manusia yang percaya, karena tidak ada pengampunan tanpa darah. Tidak ada deterjen yang bisa membersihkan dosa manusia kecuali dengan darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga adalah mereka harus tinggal di dalam rumah dan tidak boleh keluar sampai pagi, sampai wabah itu berlalu, sampai tulah itu berlalu. Sekalipun sudah ada tanda darah di palang pintu rumah mereka, mereka harus tetap stay at home, tinggal di dalam rumah sampai badai itu berlalu, sampai tulah, sampai wabah itu berlalu.
Demikian juga di Paskah tahun ini, Tuhan ingin supaya kita tinggal di dalam rumah, stay at home, menikmati persekutuan bersama keluarga kita, menikmati kebersamaan bersama orang-orang yang kita cintai sampai badai ini berlalu, sampai wabah corona ini berhenti. Ini adalah pesan Tuhan untuk umat Tuhan pada saat ini yang harus kita perhatikan sebaik-baiknya. Yang keempat adalah mereka harus makan roti yang tidak beragi. Di dalam perjanjian baru, dalam 1 Korintus 5 ayat 6 dan juga Galatia pasal 5 ayat 9 mengatakan bahwa sedikit ragi menghamirkan seluruh adonan. Demikian juga dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan 8, ragi itu dihubungkan dengan keburukan dan kejahatan. Tetapi roti yang tidak beragi itu adalah melambangkan kemurnian dan kebenaran. Paskah tahun ini Tuhan ingin kita kembali kepada kemurnian dan kebenaran. Kemurnian di dalam melayani, bukan sekedar berorientasi kepada gedung yang mewah, pengikut yang banyak, hiruk pikuk musik, tetapi keintiman dengan Tuhan di dalam kesederhanaan namun ada hadirat Tuhan. Karena tanpa kita sadari, mimbar sekarang sudah berganti menjadi panggung. Visi dan ambisi menjadi begitu tipis. Uang, aset, dan popularitas menjadi begitu merebak di dalam gereja. Tuhan sedang mengoreksi gerejanya. Tuhan sedang mengembalikan kita kepada kemurnian dan kebenaran di hadapan Tuhan dalam tata ibadah kita, dalam pelayanan-pelayanan kita. Gereja yang harusnya menjadi kota di atas bukit yang dapat dilihat semua orang, yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa, yang menjadi mercusuar supaya kapal-kapal tidak karam, namun telah terjebak dalam spirit roh-roh dunia hari ini. Tuhan juga sedang memurnikan prioritas-prioritas hidup kita. Mungkin kita sudah berorientasi dan berprioritas pada uang, sukses, jabatan, dan posisi, dan melupakan hubungan pribadi dengan Tuhan, mengabaikan keluarga dan rumah tangga. Berapa banyak rumah tangga Kristen yang berantakan, keluarga hamba Tuhan yang berantakan, anak-anak hamba Tuhan yang menjadi batu sandungan. Ini waktunya gereja dan umat Tuhan kembali memakan roti tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Yang kelima, mereka diperintahkan untuk memakan sayur yang pahit, yang mirip dengan sayur lobak pada hari ini, untuk mengingat betapa pahitnya hidup di bawah perbudakan Mesir. Namun Tuhan datang dan menyelamatkan mereka. Hari ini kita juga diperingatkan Tuhan untuk mengingat betapa pahitnya hidup di bawah perbudakan dosa. Namun Yesus dengan kasih-Nya begitu besar datang mengorbankan dirinya, nyawanya, darahnya untuk menebus kita dari perbudakan dosa, menjadikan kita umat yang disayanginya, umat pilihannya, suatu imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita di momen Paskah yang sederhana di tahun 2020 ini, yaitu Hari Raya Roti Tidak Beragi. Selamat menyongsong Paskah, selamat menyongsong Hari Raya Roti Tidak Beragi. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan menolong kita melewati masa sulit ini dan membawa kita berkemenangan di hari-hari yang akan datang. God bless you all. Hallelujah.